Selamat datang channel Trading for Better Life. Hari ini ISG masih lanjut naik 0,49% ke angka 7141. Dan di video ini saya kembali update pergerakan dari saham Adro dan Antam yang terpantau masih melanjutkan kenaikan. Bagaimana potensi kedua saham ke depannya? Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru kan diupload setiap harinya. Di video ini saya kembali akan update pergerakan dari saham Antam yang pada perdagangan hari ini kembali naik 3% lebih ke harga 2.720. Secara teknikal bisa kita lihat Antam masih bergerak uptrend. Walaupun minggu lalu terkoreksi, ini menurut saya koreksi wajar karena Antam gagal break 2.800. Dan bisa kita lihat setelah menyentuh sekitar 2.500, Antam masih bisa bertahan dari bawah. Dan kenaikan hari ini membuat Antam kembali masuk ke zona 2.700 sampai 2.800. Jadi zona resisten ini menarik untuk kita coba pantau. Apabila berhasil break, Antam berpotensi akan lanjut uptrend dengan target berikutnya di harga 3.000. Dan untuk Antam, jika kita perhatikan broker summary, asing masih terus masuk akumulasi dengan jumlah yang sangat besar. Kenaikan 3% lebih hari ini juga ada akumulasi. Sehingga karena masih terus ada akumulasi dan secara teknikal saat ini masih bergerak uptrend, saya lihat Antam masih ada potensi besar untuk kembali naik mengetes 2.800 dan break 2.800 menuju harga 3.000. Dan Antam merupakan salah satu saham masuk watchlist kami berantem member untuk minggu ini, kan secara teknikal ini saat ini masih uptrend dan ada akumulasi. Selain Antam ada Adro juga nanti akan kita bahas. Dan jika kita lihat untuk Antam bisa kita perhatikan di sini, apabila teman-teman saat ini baru mau coba pantau dan entry, misalnya lebih oke adalah tunggu Antam berhasil break 2.800 boleh buy on breakout atau minimal spekulatif buy sekitar 2.700 apabila memang masih dapat di sekitar 2.700 atau Antam masih kuat berada di atas 2.700. Tapi apabila teman-teman entry di sekitar zona ini tentu harus sangat disiplin. Karena Antam sudah masuk watchlist kami dari 2 minggu atau 3 minggu yang lalu. Pada saat mulai bergerak trend. Jadi saat ini apabila baru mau FOMO, teman-teman harus sangat disiplin walaupun memang masih ada potensi itu lanjut naik karena masih terus banyak akumulasi. Oke, sekarang kita coba lihat Adro. Adro jika kita perhatikan cara teknikal saat ini mulai membaik. Tapi jika kita perhatikan sebenarnya saat ini masih berada di bawah garis EMA 150. Jadi untuk Adro sempat downtrend setelah berhasil break garis EMA 50 bisa kita lihat secara teknikal sebenarnya sudah mulai oke. Tapi saat ini mencapai target di garis EMA 150 sampai 2.400, Adro ternyata penutupan kembali melemah ke sekitar 2.320. Jadi saat ini sebenarnya masih mencoba untuk break 2.300. Jadi Adro untuk tren jangka menengah sebenarnya baru oke apabila memang berhasil break garis EMA 150. Tapi secara teknikal sudah mulai membaik dan untuk tren jangka pendek memang terpantau mulai bergerak uptrend. Tapi ingat ini hanya tren jangka pendek karena saat ini baru berhasil break garis EMA 50. Jika terpantau mencoba break garis EMA 150 ternyata gagal, Adro masih ada potensi untuk kembali melemah menuju target di sekitar harga 2.000 yang merupakan support psikologi sampai garis EMA 50. Dan jika kita perhatikan di sini untuk saham Adro, asing terpantau masih terus keluar. Jadi beda dengan Antam, asing masih terus masuk, sedangkan Adro asing masih terus keluar. Dan jika kita lihat di broker summary, kenaikan hampir 8% hari ini terpantau tidak ada akumulasi. Jadi tidak ada akumulasi pada kenaikan tinggi ini. Jadi untuk Adro menurut saya harus hati-hati. Sekarang 2.300 ini masih belum terkonfirmasi break. Garis EMA 150 sampai 2.400 ini juga belum terkonfirmasi break. Jadi apabila minggu ini terpantau mencoba untuk naik di atas garis EMA 150 ternyata gagal, mulai terbentuk candle merah, menurut saya harus hati-hati. Karena Adro berpotensi untuk terkena profit taking atau terkena pullback sementara. Karena memang dalam 1 minggu terakhir sudah naik lumayan tinggi, apabila terkena pullback menurut saya ini masih sangat wajar. Apalagi memang saat ini masih berada di bawah garis EMA 150. Jadi untuk trailing stop saat ini apabila teman-teman sudah punya di harga bawah bisa jadikan 2.200 untuk trailing stop atau hold saja terus selama Adro tidak turun kembali di bawah 2.000 dan garis EMA 50. Tapi untuk teman-teman saat ini baru mau coba pantau dan entry, menurut saya sudah harus hati-hati apabila ternyata Adro gagal break garis EMA 150. Jadi Adro secara teknikal baru akan terkonfirmasi uptrend untuk tren jangka menengah apabila berhasil break garis EMA 150. Dan target lebih jauh di sekitar 2.800 apabila garis EMA 150 terkonfirmasi break untuk tren jangka menengah. Oke, sekarang saya akan coba update pergerakan dari saham INKP. INKP bisa kita lihat hari ini naik 2% lebih ke 6.150. Cara pergerakan juga bisa kita lihat INKP sebenarnya sudah mendekati target di sekitar garis EMA 150. Karena untuk saham-saham yang berhasil break garis EMA 50 selalu saya coba screening
Dan terpantau apabila berhasil break garis EMA 50, kebanyakan potensinya ada menuju garis EMA 150. Karena memang untuk INKP juga sudah masuk watchlist kami barang teman-teman member dari pertengahan Mei kemarin. Dari tanggal 14 Mei sudah kami masukkan ke watchlist. Dan saat ini bisa kita lihat berhasil naik di atas 5.800 dan sudah mendekati target di garis EMA 150. Dan dari data broker summary, jika kita perhatikan untuk INKP, bisa kita lihat asing masih terus keluar. Dan terpantau juga kenaikan 2% lebih ini tidak ada akumulasi, ini malah ada sedikit distribusi. Jadi untuk INKP apabila teman-teman sudah punya di harga bawah, Musa harus pertimbangkan untuk take profit apabila INKP ternyata kesulitan untuk melewati garis EMA 150 sampai 6.400. Atau jadikan 5.800 untuk trailing stop. Apabila teman-teman memang sebelumnya sudah berhasil buy di sekitar garis EMA 50 ini. Tapi untuk yang sudah punya di harga bawah di sekitar 5.000 ke bawah, karena sebelumnya juga INKP sudah masuk watchlist kami pada saat mencoba break harga 5.000. Apabila INKP teman-teman sudah dapat pada saat break 5.000, Musa bisa jadikan 5.500 untuk trailing stopnya. Jadi walaupun gagal break garis EMA 140, selama masih kuat di atas garis EMA 50 minimal INKP masih akan sideways. Tapi karena candle hari ini tidak begitu oke, Musa lebih oke pertimbangkan to take profit apabila INKP ternyata gagal break garis EMA 150. Setelah itu baru tunggu kembali di sekitar support 5.800 untuk re-entry kembali. Dan sekarang saya coba update pergerakan dari saham ASRI. ASRI juga pada saat kami pantau INKP, kami juga masukkan ASRI ke watchlist. Karena saat ini masih mencoba untuk break garis EMA 150. Jadi trading plan kami untuk ASRI adalah buy on breakout apabila memang berhasil break garis EMA 150. Tapi jika kita perhatikan satu minggu terakhir ini memang ASRI masih belum berhasil break garis EMA 150. Ini memang masih berada di sekitar garis EMA 140. Secara candle ini belum terkonfirmasi break. Dan jika kita perhatikan broker summary untuk saham ASRI, pada kenaikan hari ini asing hanya terpantau melakukan sedikit akumulasi setelah sebelumnya terus keluar, dan di broker summary juga terpantau tidak ada akumulasi. Malah terlihat ada sedikit distribusi. Jadi untuk ASRI apabila teman-teman sudah punya, misalnya saat ini masih bisa hold. Secara teknikal saat ini juga sudah mulai oke, karena sudah berhasil break garis EMA 50. Tinggal konfirmasi apakah berhasil break garis EMA 150. Apabila berhasil break, ASRI juga akan mulai uptrend dan target terdekat di sekitar 150. Jadi apabila teman-teman saat ini baru mau coba pantau, misalnya masih bisa coba dipantau. Karena saat ini baru mencoba untuk break, teman-teman bisa buy on breakout apabila berhasil break 141. Atau apabila mau coba spekulatif buy, bisa coba entry di sekitar 140 sampai maksimal 138. Selama ASRI kuat di atas 138 sampai 150, minimal cara pergerakan masih akan bergerak sideways. Tapi jika terpantau tembus 138, maka potensi untuk kembali ke garis EMA 50 di sekitar 127 lumayan besar. Sebelum saya lanjut analisis saham berikutnya, saya ingin memberikan sedikit informasi bahwa saat ini channel YouTube Trading for Better Life sudah mempunyai fitur membership. Jadi fitur membership ini apabila teman-teman mau join, bisa tekan tombol join ini. Bisa kita lihat di sini. Cukup dengan 29.900 atau 30.000 per bulan, teman-teman akan menjadi bagian atau member dari channel YouTube Trading for Better Life. Jadi teman-teman bantu mensupport channel ini. Dan dengan menjadi member, teman-teman akan mendapatkan live streaming setiap hari Minggu pada jam 9 malam. Untuk informasi lebih lanjut, teman-teman bisa pelajari di video ini. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman, dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.